Jadi awak-awak ini kamati lagi. Generasi penerus awak harus mempunyai otak tergerak kayak orang. Pagi salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berjumpa kembali di Revisi Sekali Channel. Pada hari ini kita masih akan kegiatan hilang rapat dan istimewa pemerintah di Sekarang, Kecamatan Batamuan, Kabupaten Padang Panjang. Harus generasi yang mempunyai skor 92. Jadi kalau diajarkan saking itu sebenarnya tidak gizi buruk, salah orang mengerti gizi buruk. Saking itu sebenarnya tidak berkembang, salah. Inyo tetap berkembang, inyo aktif, inyo kayak orang biasa. Tapi kalau diajar inyo pelajaran agak lambat, berarti saya juga apa salah lah, itu sekilo, itu sekian, ada. Itu yang dikatakan nanti itu agak jalan nanti. Ada mau kecuali loading, loading lambat, juga. Lambat menangku, itu dapat itu, tapi lambat menangku juga. Jadi nantinya inyo di sekolah 3 hari. Kalau seandainya berotakkannya pendek, pasti ada pertanyaan orang. Pak Habibie pendek tapi pesawat gue nah. Kalau Pak Habibie pendek, tak panjang. Jadi tapi pemerintah inyo orang pendek, tak pendek. Akhirnya karena beli nantinya karajonya jadi buruk. Awak generasi penerus awak tuh pengennya insinyur, dokter, bla 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 sebagainya kan. Jadi itu yang ditakutkan pemerintah. Baca pencegahannya, pertanyaan apa tadi itu kan. Kalau stuntingnya di atas 2 tahun, yo lambe. Misalkan contohnya model aku, inyo awak di saat awak mengandung pola asuh salah, nutrisi wak salah. Awak kedianya sampai anak awak berumur 2 tahun. Padahal sampai 1000 hari pertama kehidupan itu tahu nggak ibu? Dari sejak inyo tes pack itu tahu? Jawab nggak tahu tuh kan? Tes kehamilan garis 2. Itulah ada 1000 hari pertama kehidupan sampai anakku berusia 23 bulan. Itu tuh periode emas. Pengen anak jadi dokter di sini nggak bisa asuh. Pengen anak jadi polisi di sini nggak bisa arahkan. Jadi kalau inyo lah lewat dari 2 tahun, ternyata rasa kira ya Allah banyak sangat. Nggak bisa mengajar otak ekoledon. Nggak bisa lagi. Karena untuk percepatan otaknya hanya 10% katanya. Yang bisa 70% itu dari 0 sampai 23 bulan. Aku perkembangan otak saja ya. Apa? Yang normal yang Bu? Maaf nanti kita tutup ya, maaf ya Bu. Yang normal yang itu yang di samping itu kurus tuh. Yang samping itu pendek, itu stunting. Kurus dan pendek. Itu anak seusianya Bu, seumuran itu kok. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis. Kalau kronis pun nggak bisa langsung tutup mata, buka mata langsung jadi nggak bisa. Kalau kronis pun butuh proses dari sejak hamil sampai melahirkan sampai beko anaknya lalu pergi bulan. Ada yang dikatakan kronis itu panjang prosesnya gitu. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Salah satu ciri dari stunting adalah anak berperawakan pendek, umur sama, beda tinggi. Maaf ya Bu, sobat tiga kalau buat setiap waktu satu jadi MC lo di acara Mas gitu. Ya mau kita anak awak. Kok sambung mulai lo? Enggak kalau setengah itu kalau kerja. Yang di ujung itu yang normal itu. Kamu pendek, buat pendek ya. Gitu. Ikut cara mengetahui stunting pada anak adalah dengan melakukan pengukuran tinggi atau panjang badan anak.
Kalau sekolah Pak. Empat kan perbedaan tinggi-tinggi kan juga. Jadi menurut peneliti yang telah dilakukan, 10 anak tinggi cuma satu yang otaknya bodoh. 10 anak pendek malah yang pintar. Pintar. Jadi salah tadi. Jadi tidak dulu. 10 anak tinggi cuma satu anak yang otaknya tidak pintar. 10 anak pendek cuma satu yang pintar. Kalau tinggi atau pendek? Tinggi. Itulah. Pade pintar. Aku itu udah jadi. Pak Wali sampai jadi Pak Wali. Yang faktor rata-rata kalian kalau tidak tinggi, dan saya polisi juga. Jadi kalau awak tinggi itu selewanya. Aku dulu kalau tinggi 155 kurang dari 155, dan bisa jadi orang kesehatan. Lah, itu ini. Tapi kalau dokter tidak tinggi, tidak dinilai, nggak tinggi. Tapi bisa oke dinilai tinggi lagi. Buku lagi besi kan Bu, dan hanya belajar biasa. Kalau belajar apa istilahnya? Kalau besinya belajar kan? Allah. Aku tak Pak, saya belum lahir tak mau 25%. Kenapa aku itu belum lahir itu aku tak dalam kapal lubang 25%. Ternyata bagus pola asuh di 1000 hari pertama kehidupan, kancangnya naiknya ke 72%. Kancangan Bu, berapa persen naiknya itu? Hampir 50%. Ternyata ala usianya di atas 2 tahun naiknya ke 99% naiknya. Kayak 72 sampai 20% aja Bu. Jadi dari salah membagian tak banyak dong. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang dikatakan stunting itu. Kalau udah dewasa itu tuh mau untuk maaf pindah. Jadi pembentukan sel otak 70% telah selesai pada usia anak 2 tahun. Anak yang tinggi 1000 hari pertama kehidupan tuh nih. Jadi tinggi kok pencegahannya siapa awak cari? Catin. Ibu hamil. Yang akan terjadi stunting hanya bisa memberikan PMT pemulihan. Bisa dikejar tingginya, tapi otaknya tidak bisa dikejar. Itulah kodratnya. Kecuali ada musibah tanah. Itu dalam makanya ini stunting jadi prioritas utama pemerintah. Bukan gizi inyo, bukan juga kecuali gizi buruk Bu. Kalau gizi buruk inyo tidak berkembang dong. Waktu mimpi dinas di Mentawai, inyo anak usianya 7 tahun, tapi kayak anak bayi 3 tahun. Kami rujuk ke Enjane. Dia tentang gizi buruknya sebenarnya tidak berkembang itu. Emang cacat lahir. Kalau stunting masih bisa awak nyiu anak awak lama di 1000 hari pertama kehidupan tuh awak kajaran. Kalau lalai awak 2 tahun ya kok pertama awak kajakan waktu hamil awak dan sampai kek tahu Bu kekurangan energi kronis yang dimana diukur nilainya warna merah. Jadi kepada nagari ibu-ibu hamil kek sebaiknya wajib PMT. Dan sasaran awak kembali kita aja. Kalau seandainya ada KPN awak mempunyai data tuh, ekor ibu punya data lo. Saya ngajul negara Ternate Utara kok hamil bara orang. Ada KPN Pak. Hamil bara orang, yang resti bara orang, yang kek bara orang. Ternyata ada kek awak lihat TNT bisa punya gitu. Tapi kalau inyo mampu, awak bisa memberikan konseling inyo. Inyo mampu, kalau pada negara ini tidak mungkin ada gitu. Berarti inyo tidak ada keinginannya untuk merubah polanya biasa. Berikut dengan jalannya, kita serang enak, nggak bisa dong. Dengan apa? Itu dulu pikir ngedol nih. Sekarang makanan enggak. Di Kota Padang tuh wifi yang 3 telepon di rumah Pak. Pengaruh itu sangat mempengaruhi gitu. Kota. Kalau yang anak pertumbuhan normalnya, kalau anak, terus sebenarnya saya tak mau ada, mau kira ya dong.
Jadi kalau otak nuansa banyak cabang-cabang. Banyak jalan lebih sedekah. Maaf Pak, belum. Kalau otak nuansa banyak cabang-cabang. Yang normal otak yang bisa dibuat pertama kehidupan berhasil banyak warna-warni rainbow, banyak kan. Tapi kalau anaknya stunting, seketik cabang-cabang otak. Kok dicari orang ada mikroskop, ada orang cari otak kan? Kok pernah ditengok? Seketik pun ya, ikut seketik sangat ya. Jadi kalau lakukan tes, ayo mulai belajar 1 ditambah 1, wah mesti anak hebat. 1 ditambah 1. Alam gitu. Itu sebenarnya stunting otak. Otak anak ini belajar. Kalau anak awak pintar, jadi kedokteran lulus nak negeri kan. Tapi kalau anak awak agak kurang setek, itu yo IQ-nya kuliah ya, awak kuliah tapi Nah, makanya stunting itu banyak kerugian di pemerintah. Kalau seandainya di negara banyak stunting kan sekian kerugian. Kalau kawan, yo balik salah nak perlu disimulasi lalu beko kamalah beko susu. Tapi tetap lakukan kalau 1000 hari pertama kehidupan bayangkan. Supaya mencegah stunting. Kalau spesifiknya sasaran ibu hamil. Itu sasaran ibu hamil yaitu memberikan makanan tambahan pada ibu hamil. Yang kedua yaitu untuk apa-apa yang hamil di dalam rumah. Ada sini diperhatikan kan. Jadi jadikanlah seorang istri itu ratu di 1000 hari pertama kehidupannya. Apalagi di masa hamil ya. Udah ikut dah. Tolong dituliskan. Banyak anak-anak makan loh. Jadi memang berbeda kami kaum Hawa minta dimanja. Apalagi di saat hamil, itu penting banget. Yang kedua yaitu mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat. Kadang-kadang ibu hamil pemadam belum. Yang baik mungkin mas alasannya mual lah, poloyo lah, BAB yang hitam lah. Karena itu dari yang penting ini dia yang baik dimakan. Apalagi misalkan asam folat. Dia asam folat kan karena istilahnya itu penambah nutrisi awak selain makanan gitu. Yang ketiga itu mengatasi kekurangan yodium. Yodium itu apa? Halo, yodium itu apa? Yodium terdapat dari mana? Garam. Terus lain? Terutama garam, memasak pasti garam. Jadi walaupun seketiknya utuh, kadang-kadang tulisannya garam beriodium. Tapi kalau seandainya pelaksanaannya, pemakaiannya salah, hilang yodium garam. Yodium garam bisa hilang lewat apa, Bu Nur? Tangan, betul kita. Garam tak boleh Jawa di tangan. Kadang-kadang ini kalau sesak, kalau tampon ada lagi posisi garam basah. Nah, apa-apa yang tengah benar adalah lebih buruk garam dia ke tangan. Nah, yang kedua tuh panas. Garam pun tak boleh dong. Kadang-kadang awal-awal kadang sedang memasak garam. Nah, harusnya dalam sesuai dengan standarnya ala mati kompor baru garam masuk. Harus dikacau dengan api sedang dan api menggelegakkan itu. Nah, sarang muka kan ada semua kan ada juga kate yang gigitnya hilang. Yang ketiga yaitu tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya sarang atau galok? Sarang. Harusnya galok. Jadi kalau dapat kain toples yang gelap itu tak garam. Kalau tak ada banyak kepower. Yang keempat itu mengulangi kecacingan pada ibu hamil. Ada ibu hamil potensial. Lain pasti. Nah dulu sebelum hamil yo
Jarang minum obat cacian. Obat cacian diminum dalam setahun berapa kali, Bu? 2 kali. Agustus, Februari, dan Agustus. kadang-kadang olahraga masuk. Nah, mau minum obat cacian, anak usia minum obat cacian, ada minum obat cacian. Kita dewasa wajib minum obat cacian dalam setahun 2 kali dalam setahun. Yang kelima yaitu melindungi ibu hamil dari malaria. Malaria, Bu. Habis itu sasaran ibu hamil menyusui dan anak hingga usia 6 bulan. Kalau step pertama awak berhasil, berarti 1 aman. Step 2 langsung, awak lah meniko, awak lah iko. Lanjut ke step 2. Sasaran ibu menyusui dan anak hingga usia 6 bulan. Itu akan lagi, Bu. Kalau tadi kalau kandungan baru dong. Mendorong inisiasi menyusui dini. Dulu itu dari inisiasi menyusui dini itu kayak apa? Dapat belajar. Siap melahirkan, langsung kita dekatkan anak kita ke ibunya. Udah bandu. Dia anak yang mencari suntik susu. Kurang ganteng. Kurang ganteng. Ini cari tadi. Mau tibur. Ketika ibu hamil, imunisasi pertama bagi anak ini. Nah, dulu waktu Malaysia tuh, pada waktu jadi imunisasi pertama dan satu lagi susu dolong atau dalam medisnya kolesterol. Susu yang berwarna kuning dan dicampur air. Tapi kalau anak-anak naik, bapak itu mana deh? Rugi kata orang kamu ada tolong pertama kali inisiasi menyusui dini dipencet air ibu ditutup semua anak keluar warna kuning itu tidak mulia tidak ada imunisasi pertama yang ya Allah ingat kedepannya nah anak tahu nggak nak kita tahu pak tidak akan didampingi gitu kan. Alat yang kedua itu Bu sampai usia 6 bulan setelah 2 eksklusif ya. Yang kedua yaitu mendorong pemberian ASI eksklusif. Eksklusif apa Bu? Jalan ke Bu. ASI banyak Bu. Kalau antara minum obat dua air susu. Kemudian air putih. Lah, itu yang kategori ASI. Tapi selama itu hanya sampai ya kan? Kalau itu selama kami itu wabah Ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu. Jadi soal cakwa banyak sosialisasi. Nah, jadi ASI saja. Kemudian air putih dong. Karena insya Allah karena dengan ASI saja bisa mah. Oh tapi anak kecil ya lah sekolah tak dongeng ada. Yang ketiga yaitu sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. 6 bulan anak 8 tahun kan? 8 tahun. Tapi perkembangan ada dua yang mulai itu kan. Kalau anak usia 3 bulan anu tagak liye naik laporkan. Anak usia 3 bulan tuh liye lah tagak. Tapi kalau mudah-mudahan itu berarti KPSP kurang. Pola sumber salah. Nah, jadi banyak sebenarnya kebutuhan. Yang itu mendorong pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi